dengan konteks di Nusantara itu banyak orang yang mempunyai itu, berarti konotasinya adalah berarti nabi di Nusantara itu banyak aslinya ya. Banyak kalau istilah nabi, Istilah Mas. kan ya, karena kan Istilah kita nabi. kerucutkan bahwa istilah nabi adalah orang yang mendapat wahyu keratuan tadi Iya. dan bisa. Kembali lagi bersama channel Jowo Jawoto, belajar Jawa, ora ono guru, ora ono murid. Kembali lagi bersama saya Manggala dengan narasumber yang sama, tetap Kang Arya Bumi Rahayu, Kang. Pangestu Ibu. Pangestu. Ini di ini apa namanya, Kang? Di pertanyaan juga. Lah aku nggak tahu jawabannya. Sing jelas ini pertanyaannya tentang orang yang diutus, ngomongnya Tuhan, diutus Tuhan gitu. Ini pertanyaannya utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Nabi. Nabi kan banyak terlahir di tanah Arab. Ya, ceritanya seperti itu. Ceritanya. Tapi apakah memang benar Nabi itu nggak terlahir di Nusantara, Kang? Kenapa? Bukan tidak terlahir di Nusantara, Mas. Iya, Ini tapi saya akan menjelaskan sedikit ya, Mas ya. iya sedikit. sedikit. Jadi Nabi sendiri, aku gak ngomong masalah pengertian dan pengetahuan dan keyakinan Di luar agama Jawa moco ya, di luar Nusantara ya. Jadi Nabi itu sebenarnya itu kan mempunyai wahyu keratuan, Mas. Wahyu keratuan. Mungkin nanti sampean bisa mencerna sendiri. Iya. Sebenarnya bagaimana? Nabi itu mempunyai wahyu keratuan. Jadi kalau istilah kasta itu kan memang sama lah, Mas, istilah derajat itu wahyu keratuan. Yang mempunyai energi besar untuk meyakinkan keimanan. Ibaratnya wong kan pemimpin, Mas, pemimpin. Nanti mempunyai wahyu keratuan, ya kan? Ya. Jadi mempunyai kekuatan energi untuk keyakinan, keimanan, Mas, ya itu. Nah, terus seperti di Nusantara sendiri itu kan banyak, Mas, resi-resi, ya kan? Tokoh-tokoh. Saya bukan ngomong no nabi loh, Mas. Saya bukan ngomong no masalah Kita nabi. berarti konteksnya nabi sendiri adalah orang yang mempunyai wahyu keratuan. Wahyu keratuan. Nah. Berarti notnya adalah kita hilangkan kata nabi dulu. Iya, berarti iya. seorang yang dapat wahyu keratuan. Dan mempunyai energi yang sangat besar untuk menguatkan keimanan. Oke. Kan itu harus digaris besar seperti itu. Oke. Lanjut Kang. Dari di Nusantara tadi berarti di Nusantara itu untuk tokoh-tokoh keresian dan apa ya, Mas, istilah itu wahyu keratuan itu banyak di Nusantara, Mas. Banyak, Mas. Terutama raja-raja, Mas, yang istilahnya apa ya, Mas ya, yang derajatnya atau kastanya yang sangat tinggi. ada contoh enggak? Ya banyak, Mas, kalau ngomong no contoh. Satu raja. Satu orang Satu itu raja. kan seperti siapa ya, Mas ya? Raja Nusantara itu, yes, kita ngomong no Singosari, ya kan? Kerajaan Sriwijaya. Oke. Itu kan raja-raja yang sangat kayak apa ya? Ngomong no empu ya, Mas. Okay. Kan keresian kan banyak. Resi-resi di Nusantara kan banyak, Mas. Ya, mereka kan orang tercerahkan dan energinya mampu untuk menguatkan keimanan. Dan mereka bukan orang sembarangan. Iya. Oke. Ya. Berarti aslinya, iya. Kang ya.
aslinya ketika kita ngomong nabi dengan penjelasan yang seperti tadi, kita ngomongnya mendapatkan wahyu keratuan dan bisa memperkuatkan iman, ya, memimpin dan menguatkan iman. Dengan konteks di Nusantara itu banyak orang yang mempunyai itu, berarti konotasinya adalah berarti nabi di Nusantara itu banyak aslinya ya. Banyak kalau istilah nabi, Istilah Mas. kan ya, karena kan Istilah kita nabi. kerucutkan bahwa istilah nabi adalah orang yang mendapat wahyu keratuan tadi Iya. dan bisa. Berarti banyak di Nusantara istilah nabi itu aslinya ya banyak, tapi menggunakan istilah yang lain ya. Ya harus bahasa nang Nusantara kan bukan nabi, Mas, tapi Iya. ya mungkin sama, tapi kan sama. kita harus mempunyai garis lurus Ya, tadi loh, ya, Mas. ya, heeh. Keratuan, wahyu keratuan, dan mereka mempunyai energi yang besar, sanggup membentuk kekuatan keimanan. Menarik. menarik. Oke. Berarti di era-era mereka dengan majunya kerajaan yang dipimpin itu salah satunya ada pengaruh energi besar ini tadi ya? Iya, Mas. Salah satunya seperti itu. Berarti misal kita kita lupakan agama, kita ngomong manusia, Ngomong manusia. kemanusiaan ya. Berarti tanpa perlu mencari sosok nabi di Arab, Iya. kita pun aslinya dapat ya. Loh, Ada ya. Ya bukan ada, Mas, banyak. Saya tidak mungkin bisa menjelaskan dan siapa-siapa yang mempunyai kelebihan seperti itu. Karena terlalu Saya bukan banyak. meremehkan nabi yang agama manca loh, Mas. Bukan. Enggak, kita enggak meremehkan. Iya. Konteksnya adalah tetap orang yang mendapat wahyu keratuan. Iya. Konteksnya itu. Konteksnya. Berarti kan kita kembali lagi itu adalah penjelasan dari nabi di Jawa. Iya, di Jawa. Berarti kalau seperti itu aslinya wong Jawa ki kan nggak perlu golek adana ngon Arab tuh, Mas. Ya iyalah, Mas. Dari leluhur kita tuh udah Dari leluhur tergaris, ya kan? Iya. Dari leluhur kita, kalau orang Jawa sendiri itu kan memang ada istilahnya apa ya, Mas ya? Bahasanya itu kayak itu tadi, Mas. Istilah keratuan juga punya, wahyu keratuan punya. Iya. Kita juga dari keturunan Sang Hyang. Sang Hyang itu mereka hidup di alam cahaya. Ya kasta orang Jawa itu tinggi, Mas, sebenarnya. Tapi dengan agama manca yang datang ke kita, sejarah itu dirubah sejelek-jeleknya untuk menutupi sesuatu yang indah, gitu ya, Mas. Wah. Oke. Nabi ya. Ya baru ngerti. Teman-teman mungkin ya banyak yang baru tahu. Iya. Kalau di Nusantara ini bahasa-bahasa yang nabi ini banyak tapi dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain nanti Istilah bukan, yang lain. bukan kita ngomongno Nusantara, bukan ngomongno agama monca, terutama Islam ya, Mas ya. Iya. Kayak bukan Islam saja loh, Mas. Kristen sendiri kan juga punya nabi. Oh iya. Tapi kalau pengertian Jawa seperti itu, Mas. Oke. Pengertian Jawa seperti itu. Tapi kita ngomong ajaran monco, agama kan ajaran aslinya ya. Ajaran monco. Mereka kan kita ngobrol salah satu nabi yang paling dihormati di Islam adalah Nabi Muhammad. Dia kan mengajarkan bahwa sholat dan lain-lain bertemu dengan atau mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya. Kalau nabi di Jawa itu apa yang diajarkan?
Mas? Gini Mas, seorang nabi ya, saya ngomong di Nusantara, Ya. bukan seorang nabi, karena seorang nabi ku tidak tercipta dari energi alam. Contohnya gini Mas, dari lelaku Mas maksudnya. Lelaku. Ya bukan seperti itu. Oh. Bukan seperti itu, terus diangkat jadi nabi gitu. Enggak Mas, kalau di Nusantara loh ya ini. Saya tidak ngomong agama soal manca, karena mereka sudah mempunyai wahyu keratuan. Terjadinya jadi istilah nabi itu bukan karena proses alam. Ya contohnya lelaku bahasa Mas, perjalanan spiritualnya kemana-mana akhirnya diangkat jadi nabi, bukan. Kalau di Nusantara loh ya. Seperti apa ya Mas ya, kalau istilah Buddha itu saya sendiri nggak tahu ya Kak. Buddha itu apa? Gautama itu ya. Siddhartha Gautama. Saya sendiri kan juga tidak tahu apa istilahnya nabi bagi mereka, kan nggak tahu saya. Cuma kalau kita ngomong Nusantara ya seperti itu. Apakah mereka mempunyai wahyu keratuan? Ya bahasa ratu kan ya wis rojo sih Mas. Iya sangat tinggi kan Mas. Dan seorang kalau di wahyu keratuan, kalau kita ngomong Norsi kan sudah pasti kastanya tinggi. Ya betul. Kan banyak Mas di sini Mas. Kalau ngomong apa ya istilah sampean jenengan tangget tahu apa? Itu apa namanya? Kalau di Jawa sendiri kan nabi kan dia agak ajaran monco kan, dia membawa suatu ajaran. Iya. Lagi kita ngobrol di Islam ada ajaran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau di Jawa itu nabi ini apa yang disampaikan selain memimpin? Ya, selain memimpin. Kalau Jawa sendiri sih ajarannya itu gini Mas, anak cucu, bagaimana kau berbakti pada leluhurmu. Kenali dirimu sebelum kau mengenal yang lainnya. Kenali dirimu. Bahasanya kan gini Mas, kenali dirimu sebelum kau mengenal Tuhanmu gitu. Kenali itu pelajarannya di Jawa itu seperti itu. Bukan ngomong nabi, ini kan istilahnya orang itu sesepuh sebelum kalau ngomong nabi terlalu tinggi Mas, itu mereka leluhur kita sudah mengajari kita tinggalannya itu tadi loh Mas. Oke, berarti saya simpulkan ajarannya adalah mengenai kesadaran bahwa apa yang harus dilakukan kamu sebagai manusia. Iya. Berbakti kepada leluhur, menghormati diri ini, raga ini. Karena proses menjadi raga itu sangat sulit. Tidak mudah. Jadi manusia itu sangat tidak mudah. Iya, yang utama kan hormati orang tuamu, terutama ibu. Makanya kalau orang Jawa itu ajaran ibu. Itu kan sebenarnya banyak Mas pengertiannya ajaran ibu itu. Berarti nabi itu banyak di Nusantara dengan istilah yang lain. Yang lain pengertiannya. Dan ajaran yang dibawakan adalah tentang kesadaran. Wes itu penjelasan nabi itu dulu wes. Berarti yang harus dilakukan bukan harus ya. Tapi yang harus dicatat adalah bahwa Nusantara ini bukan kaleng-kaleng. Kan ngono. Bahasane nom-noman ya. Ngono ya bahasane ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Bahasane nom-noman gitu, Mas. Jadi jangan menganggap bahwa leluhurmu ini salah. Ajaran kesadaran itu betul ya. Betul. Karena menghormati diri sendiri, termasuk bagaimana kita menempatkan diri di manapun. Ya pun sementara itu dulu karena menurutku jelas ya, biar teman-teman telaah, tapi tetap dinut ya, ini ajaran Jawa. Dengan konotasi nabi adalah orang yang memiliki atau mendapatkan wahyu keratuan dan mempunyai energi besar untuk
memimpin, membentuk menguatkan keimanan dan menguatkan keimanan. Tuh. Okay. Meyakinkan zaman saya istilah meyakinkan iya, keimanan itu koyo ngene lho. Oke. Dinut ya teman-teman. Itu. Ipun Kang. Matur sembah nuwun penjelasannya tidak menyinggung siapapun nggih. Ini penjelasan Jawa. Pengertian Jawa. Nggih pun. Matur sembah nuwun singkat Kang Arya Bumi. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.